Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan saya Dia Ayu Puspita, Prodi Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar organisasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Ahlis Munazilin. Outline materinya: pertama, organisasi sistem komputer; kedua, struktur dan fungsi komputer; ketiga, struktur tingkatan atas; keempat, tingkat abstraksi organisasi komputer; kelima, tingkat bahasa pemrograman; keenam, organisasi pemrograman Java; dan yang ketujuh, komponen utama komputer. Yang pertama, organisasi sistem komputer. Seperti gambar di bawah ini, termasuk organisasi sistem komputer yang dikoordinasikan dari berbagai tingkat abstraksi. Selanjutnya, yang nomor 2, struktur dan fungsi komputer. Terdiri dari komputer, yaitu sebuah sistem komputer kontemporer terdiri dari jutaan komputer elektronik dasar. Dan yang kedua, struktur, ialah suatu cara bagaimana komponen-komponen utama saling berhubungan satu sama lain. Dan yang ketiga, function, ialah operasi individual masing-masing sebagai dasar dari struktur. Selanjutnya, struktur tingkatan atas. Struktur tingkatan atas itu seperti pada gambar ini. Komputer, di peripheral, communication NAS, dan yang komputer satuan terdiri dari CPU, sistem interconnection, main memory, dan input atau output. Yang pertama, CPU. CPU ialah mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi pengolahan data. CPU sendiri disebut juga prosesor. Yang kedua, main memory atau menyimpan data. Jadi data-data yang sudah terkirim dari pusat atau data-data milik kita sendiri bisa tersimpan di main memory. Dan yang ketiga, input atau output, ialah memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luarnya, seperti memindahkan data dari A ke data B, itu output. Dan yang keempat, sistem interconnection, ialah mekanisme komunikasi antara CPU, main memory, dan input atau output. Jadi CPU, input, output, dan main memory itu tercakup di sistem interconnection. Selanjutnya, tingkat abstraksi organisasi komputer. Pertama, application SW, seperti komputer Microsoft Word sebagai penulis tipe elektronik, dan komputer Microsoft Excel sebagai kalkulator elektronik. Yang kedua, sistem SW, seperti komputer penyusun sebagai penerjemah atau sumber ke program yang dapat dieksekusi. Bisa juga sistem operasi komputer sebagai mesin yang menjalankan program, menyimpan file, mencetak isi file ke printer, berkomunikasi dengan komputer lain. Yang ketiga, instruction set, seperti operasi dasar apa yang dapat dilakukan, seperti apa, di mana, dan bagaimana data dapat Selanjutnya, tingkat-tingkat bahasa pemrograman. Nah, di sini ada gambar seperti di bawah ini. Jadi tingkatan bahasa pemrograman itu ada 3. Yang pertama, high level language program, assembly language program, machine language program. Contoh pada high level language program yaitu biasanya bahasa yang sederhana. Contohnya seperti ini: A sama dengan 25, B dengan 8, C sama dengan A kali B. Dan bahasa pemrograman yang kedua, assembly language program, tingkatan bahasanya di tengah-tengah. Contohnya seperti ini. Dan tingkatan bahasa pemrograman machine language program itu ialah bahasa tingkat atas seperti ini, yaitu menggunakan bahasa biner. Selanjutnya, organisasi bahasa pemrograman Java. Terdiri dari Java Language, Java Virtual Machine, Operation System, Computer HW.
Jadi JVM ini, Java Virtual Machine-nya ini dapat langsung berhubungan dengan komputer HW tanpa operasi sistem. Selanjutnya, komponen utama komputer. 1. Hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang ialah perangkat yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba, seperti halnya komputer, printer, mouse, dan juga laptop, dan lain-lain. Yang kedua, software atau perangkat lunak, kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah, seperti halnya aplikasi-aplikasi yang ada di laptop yang berupa perangkat lunak yang tidak kasat mata, kebalikan dari perangkat keras, seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Yang ketiga, brainware, orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware juga sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware itu ialah orang yang menjalankan komputernya. Jika tidak ada brainware, maka komputer tidak dapat dioperasikan atau tidak dapat dijalankan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam mempresentasikan pengantar organisasi komputer. Selebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.